Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat di mana saudara kalian berada. Saya percaya firman Tuhan seperti ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini adalah untuk semua kita pada pagi ini. Ada sukacita firman Tuhan sebab Tuhan itu baik dan baik untuk selama-lamanya. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita bersama berdoa dan kita memohon daripada Tuhan segala kebaikan dan berkat-Nya atas hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini bukan kuat, bukan gagah manusia, tapi karena Roh Kudus yang tinggal dalam kami. Kami percaya di dalam ibadah kami ada sukacita, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi atas segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Berterima kasih semua mereka yang melayani pada pagi ini. Engkau berkati mereka, anak-anak kami, keluarga kami, saudara mara kami, semuanya diberkati karena kemurahan kasih-Mu. Kami bersyukur pada Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Jadi minggu ini kita akan dilayani oleh saudara Hasten yang akan mimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, persilakan saudara Hasten untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Amin. Shalom jemaat Epikesma, mari kita bangkit berdiri dan angkat suara kita untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, 3, 4. Tuhanlah kekuatan,
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Tapi Kau hadir di sini, menjelaskan kuasa yang ada terbatas. Tapi Kau hadir di sini, kemenangan terjadi.
Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemenangan yang telah Kau berikan buat kami. Biar kami hidup di dalam kebenaran ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Saudara Hasdan karena telah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan sebentar tadi. Kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Amin. Firman Tuhan di dalam buku Nehemia bab 8 ayat 11. Dan pada pagi ini ada beberapa pengumuman yang akan diberikan kepada semua kita. Yang pertama adalah Excel Kids Online Meet yang akan diadakan pada malam ini pukul 8.30, dan diharapkan semua ibu bapak untuk menyiapkan anak-anak kalian untuk mengikuti perjumpaan yang ditunggu-tunggukan pada malam ini. Amin. Yang kedua adalah Excel Connect Group, yaitu Liberia, Puncak Borneo, dan juga EYC akan masing-masing mengadakan pertemuan mereka pada hujung minggu ini bermula dengan Jumat dan juga Sabtu. Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti setiap daripada Connect Group yang disebut sebentar tadi. Sementara itu, kita akan mendengarkan kesaksian daripada ahli-ahli Excel Youth Connect Group berkenaan berkat-berkat yang mereka dapati daripada pertemuan-pertemuan mereka, daripada aktiviti-aktiviti Connect Group mereka, dan begitu mereka diberkati dalam persekutuan mereka sesama anak muda. Justru itu kita galakkan semua anak-anak muda di IPK untuk mengikuti Excel Connect Group ini, sebab kita percaya kalian pasti akan diberkati dengan banyak aktiviti, program, dan juga persekutuan untuk Excel Youth Connect ini. Without EYC, I think 90% I won't be like my relationship with you guys won't be this close. See? Yeah, I think like the way I am, maybe I'm a shy person also. Yes. This is real. Okay, like when I'm with people that I don't know, I will be a little shy and I will be introvert. Yes, but when I get to know you guys, I can how to say, be myself. Yeah, be myself. Dari sinilah saya belajar cara untuk membimbing junior saya dan juga geng saya dalam Bible study. Sebab saya yang dulu mulakan Bible study dekat sekolah saya. But this EYC helped me in some ways lah, helped me feel my time in the weekend lah, so that at least I can do something productive. Alright. Especially on the weekend lah. And then without without EYC also, I wouldn't have known of you. Maybe I know lah, tapi not close lah, like diam-diam gitu. Really helped me to communicate with others lah, compared to last time. I don't want to open up to everybody lah. This will help me in my spiritual life lah. Get to know more about the Bible. Very fun lah, before we start the Bible, we always like play games, do the worship. So yeah, I'm happy. Even though not like a lot of people, but how many? Okay lah, maybe enough. Banyak. Too much. I think a bit too. I think a bit too shy. But like just as that fun. Sobo, video. Okay lah. Lepas itu bila kami kita belajar masih saya banyak belajar kata Alkitab. Lepas itu saya baca Biblia. Lepas itu dalam grup yang semua macam ini kita dapat mengenal satu sama lain lebih lagi daripada First of all, as a shy person, I am uncomfortable with talking. But as I get to know the people in AYC, I was able to express my thoughts and opinions freely. I also grew a lot
spiritually, because the way that my leaders explain certain topics and certain stuff, I was able to relate at a personal level, so I could easily apply whatever I learned into my daily life. Lastly, I really enjoyed the activities and games that were held in AYC. That is all from me. Thank you. Kita akan memberi pada pagi ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, pada pagi ini kita akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, sebab berkat yang kalian sudah peroleh itu adalah berkat daripada Bapa kita di surga. Oleh karena itu, akaun yang tertera di atas adalah akaun yang Anda perlu untuk menyalurkan pemberian Anda kepada gereja kita. Oke? Justru itu, pada pagi ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita ingin berdoa kepada Pastor Joe yang akan bawa firman Tuhan. Kita percaya bahwa telinga rohani kita akan dibuka, hati kita dibuka terhadap firman Tuhan yang akan pasti membebaskan dan menyembuhkan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini karena berkat kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joe pada pagi ini. Berkati dia, biar firman Tuhan itu membebaskan kami, memberkati, menyembuhkan, dan memberikan kesegaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, dan berterima kasih karena hamba-Mu yang siap untuk bawa firman Engkau. Kami berterima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Mari Pastor Joe, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Pastor Joe sudah siap untuk membawa firman Tuhan, memberkati kita sama-sama. Dipersilakan Pastor Joe. Hai, shalom semua, selamat pagi. Sekali lagi kita berjumpa di dalam kebaktian online pada minggu ini. Dan saya bersyukur kerana diberi kesempatan untuk melayani pada minggu ini. Dan walaupun kita masih lagi di dalam PKP ya, baru-baru ini kita sudah mendengar bahwa PKP akan dilanjutkan untuk 2 minggu lagi. Dan saya ingin berkongsi sesuatu pada pagi ini ya, sebelum kita pergi mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Saya ingin berkongsi tentang 2 minggu yang 2 minggu ini ya, kerana apabila PKP diumumkan ya, Pastor Sam memberitahu bahwa membuat pengumuman bahwa akan ada doa setiap hari ya, setiap hari jam 6 pagi untuk 2 minggu ini. Dan puji Tuhan, saya mengikuti doa pagi itu. Dan apa yang saya alami dan apa yang saya belajar adalah kita terus ya berdoa, dan kita percaya bahwa di dalam situasi pandemik atau situasi lockdown PKP, walaupun kita mungkin tidak dapat pergi ke bekerja atau kepada yang memiliki bisnes ya, tidak dapat melakukan urusan perniagaan dan sebagainya, kita percaya bahwa Tuhan ya selalu menyertai kita. Dan apa yang saya belajar ya, terutamanya pada hari Jumat yang lepas ya, hari Jumat yang baru ini, di mana Pastor Sam memberikan banyak firman Tuhan ya, janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang kita. Saya rasa ada lebih 10 firman Tuhan yang dimana Tuhan menyatakan janjinya, perlindungannya, berkatnya dalam hidup kita. Dan itu yang kita harus, orang kata itu feed on our spirit ya. Itu yang kita harus makan ya, rohani kita harus makan, yaitu kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada kita tentang kita, bagaimana Tuhan amat mengasihi kita, bagaimana Tuhan menyertai kita. Yaitu yang di saat kita di dalam lockdown atau PKP ini, kita mungkin ada banyak perkara yang kita dengar ya, ada banyak perkara negatif yang kita dengar ya. Kita mungkin mendengar tentang perkara-perkara yang negatif di luar sana ya. Kita tengok di Facebook, di Twitter dan sebagainya ya. Itu mungkin
menyebabkan kita rasa rasa risau, kita rasa takut, dan apabila kita melihat persekitaran lagi menyebabkan kita risau dan takut, ya. Tetapi yang paling utama adalah kita mendengar apa yang Tuhan katakan tentang kita, ya. Tuhan katakan, I love you, I will bless you, ya. I will be with you. Dan itu yang kita harus dengar dan kita harus feed, ya. Kita harus bagi makan, ya, roh kita, ya. Itu adalah menjadi kekuatan, ya, kekuatan di dalam roh kita. Dan saya perhatikan, ya, atau saya observe, ya, apabila kita mula mendengar, ya, kebenaran, apabila kita menerima kebenaran tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, kita punya perspektif, ya, terhadap apa yang berlaku di sekitar kita pasti akan berbeda, ya. Kita mungkin sebelum ini kita mendengar banyak benda yang negatif, ya. Kita banyak mendengar negatif, ya. Kita banyak mendengar sesuatu yang menyebabkan kita takut, ya. Kita down, ya. Tapi sebenarnya, ya, kita harus fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan, ya, bagi kita. Alright, saya masih ingat lagi, ya, apabila kita tahu siapa di sini yang suka sukan, ya, sukan. Kalau kita lihat, ya, ahli sukan, tak kisahlah kalau main tenis ke, even pemain bola sepak, ya, atau apalagi kalau yang bertarung punya sukan, ya, apa tu, tinju ke, UFC ke, dan sebagainya. Sebelum mereka berlawan, sebelum pertandingan itu berlaku, mereka akan fokus, ya. Mereka akan di dalam situasi yang sangat fokus, ya. Mereka akan dengar musik, mereka mungkin dengar khotbah, ya, atau kata-kata motivasi, dan mereka amat fokus, ya. Karena itu yang mereka perlukan, ya, yaitu membina keyakinan mereka sebelum mereka bertarung, ya. Coba kita imagine, ya, kalau kita mau bertarung, ya, atau orang tu mau bertinju ke, atau apa sekarang ni yang mix MMA itu, mix martial art itu, ya. Bayangkan kalau kita mendengar sesuatu yang negatif, itu akan menyebabkan kita down, ya. Itu akan menyebabkan semangat kita runtuh, ya. Kita punya keyakinan hilang, ya. Dan itu sebenarnya yang enemy kita, yaitu iblis, itu suka lakukan, ya. Dia tahu, kita harus tahu di sini bahwa iblis dia tahu kebenaran firman Tuhan, ya. Kita mungkin tahu atau kita mungkin tidak tahu, ya. Tapi kadang-kadang apabila kita tahu, kita tidak percaya. Tapi iblis dia tahu completely apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dan apa yang iblis coba lakukan adalah dia coba menyebabkan kita tidak percaya, ya. Dia coba menyebabkan kita tidak menerima janji Tuhan itu, ya. Saya boleh katakan bahwa iblis ini adalah scammer, ya. The biggest scammer, ya. Dia adalah scammer yang cuba menipu, ya. Coba bayangkan kalau kita tengok call, ini scam, ya. Sekarang ni ada apps yang apa tu yang boleh menunjukkan nombor apa yang call kita itu. Iblis dia adalah the biggest scammer, ya. Dia cuba menipu kita, ya. Dia cuba untuk kita tidak percaya firman Tuhan. Itu adalah tugas iblis, ya. Itu adalah tugas iblis, ya. Dan kalau kita lihat, ya, tadi kembali kepada sukan tadi, ya. Apabila orang itu mungkin dia mendengar sesuatu yang silap, ya, sebelum dia bertarung, itu akan menyebabkan dia punya muka dia berubah, ya, atau dia punya mula tunduk, dia kata ini memang tak ada peluang untuk menang ini, ya. Coba kalau dia mendengar, ya, terutama apabila dia mendengar sendiri daripada pihak lawan, ini tak boleh, ini memang kuat punya tim ini, tentu kita rasa bahwa kita akan rasa confident, ya. Kita akan rasa excited, ya. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa jangan takut, ya. Jangan takut, jangan gusar, ya. Kamu mungkin akan menghadapi masalah, ya. Di dalam Yohanes 16:33 Yesus berkata, I have overcome this world, ya. Saya sudah mengalahkan dunia. Itu yang kita selalu petik. Tetapi apabila di dalam situasi kita mula rasa, betulkah ini, ya? Betulkah saya adalah seorang pemenang, ya? Betulkah saya adalah seorang overcomer? Betulkah Tuhan menyertai saya? Itu mungkin pergumulan di dalam hidup kita, ya. Jadi pada pagi ini, ya, kita akan melihat, ya, kita akan melihat
ada satu kisah yang saya ingin sampaikan pada minggu ini, ya, di mana kita akan belajar, ya. Ini kisah yang mungkin kita selalu dengar, ya. Ini adalah satu journey yang kita selalu dengar, ya. Saya rasa saya pun pernah berkhotbah daripada kisah ini, cerita ini, tetapi saya percaya apabila Tuhan, ya, mau kita dengar itu, walaupun mungkin kita sudah dengar minggu lepas, ya, atau kita pernah dengar sebelum ini, kalau kita dengar lagi minggu ini, maksudnya Tuhan betul-betul berbicara dengan kita bahwa kita harus berubah, ya. Kita harus ada satu message, ya, wahyu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini, ya. Dan hari ini saya ingin meletakkan atau memberi topik tajuk firman atau perkongsian saya pada minggu ini adalah, adakah kamu, ya, di dalam situasi, ya, untuk menyeberang Laut Merah, ya. Kalau kamu sudah dengar perkataan Laut Merah itu, ya, of course kamu akan tahu, ya, saya akan berkongsi tentang kisah perjalanan umat Israel daripada Mesir, ya. Pemerintah mereka dilepaskan dengan mujizat, ya, secara miracle, ya, penuh dengan mujizat, mereka dilepaskan, ya. Ini adalah suatu orang kata itu pengalaman yang luar biasa, ya. Mereka sudah di dalam belenggu, ya, mereka di dalam pengabdian itu sudah lama, ya. Tapi, ya, apabila Tuhan campur tangan dan Tuhan kata mereka akan pergi ke tempat, ya, di mana ada melimpah-limpah susu dan madu. Itu yang Tuhan janjikan dengan mereka, dan Tuhan melepaskan mereka dengan mujizat, dengan supernatural yang tiada orang pun boleh buat, ya, hanya Tuhan saja buat. Dan apabila mereka sudah keluar daripada Mesir, mereka tiba di satu persimpangan, ya, bukan simpang lah, mereka tiba di hadapan mereka itu ada satu yang terbentang, ya. Ada sesuatu yang terbentang. Itu satu yang terbentang itu adalah Laut Merah. Dan saya ibaratkan Laut Merah itu adalah sesuatu yang mustahil, ya. Just imagine, ya. Mereka ini mungkin dalam sekitar 2 juta orang, ya. Dan di belakang mereka, mungkin di belakang kiri kanan mereka sudah ada tentera Mesir, ya, tentera Firaun yang sudah kejar dan mengepung mereka. Dan mereka sudah tiba di tepi laut itu, okay. Tidak tahu apa mau buat, ya. Mungkin mereka kata, okay, baiklah kita surrender saja, ya. Atau adakah mereka terus mau percaya dengan Musa, ya. Adakah mereka boleh menyeberang ke seberang itu, ya. So, situasi dalam hidup kita hari ini, if you are facing that something that impossible in your life, ya, something that impossible, something that is orang kata itu yang sangat mustahil untuk kamu teruskan atau untuk kamu hadapi pada saat ini, ya, itu mungkin Laut Merah dalam hidup kamu, ya. Jadi hari ini saya akan berkongsi bagaimana, ya, journey orang Israel itu, mereka, ya, menyeberang Laut Merah itu, ya. Mungkin kita tidak ada punya masa untuk bercerita bagaimana kisah mereka menyeberang, ya. Tetapi hari ini saya hanya mau membantu kita, ya. Apabila kita di dalam situasi, ya, okay, di hadapan Laut Merah itu, ya, ada satu yang terbentang, yaitu seperti that is your impossible, ya. Kamu boleh namakan apa-apa yang kamu rasa impossible untuk kamu lakukan, untuk kamu hadapi pada saat ini, ya. Mungkin berkaitan dengan kerja, ya. Mungkin satu yang berkaitan dengan masa depan. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan kesihatan, ya. Mungkin ada sesuatu yang kamu rasa impossible dalam perhubungan kamu, ya. So, saya berdoa pada pagi ini, ya, agar kita belajar daripada perjalanan umat Israel ini, okay, bagaimana mereka, okay, mengecapi, ya, mujizat, ya, bagaimana mereka bebas, ya, atau mereka bukan bebas, mereka sudah bebas, okay, bagaimana mereka menghadapi Laut Merah dalam hidup mereka itu, okay. Dan mari kita lihat, ya, di dalam Alkitab pada pagi ini. Kalau kamu ada Alkitab, ya, kamu boleh baca Alkitab. Dan hari ini kita akan baca daripada, ya,
Keluaran 14 ya, 14 hanya 2 ayat saja saya akan bacakan pada hari ini, yaitu Keluaran 14 ayat 13 dan 14 ya. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14 ya. Okey, mari kita baca. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu ya, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya, puji Tuhan. Wow, itu adalah satu strategi yang kalau saya mau kata kalau Musa ini adalah jenderal perang, itulah mungkin satu strategi yang kita sebagai askar biasa ini kita akan kata ini jenderal ini sudah makan obat Panadol atau tidak ya. Ya, mungkin satu yang tidak masuk akal. Bagaimana strategi itu boleh diaplikasikan apabila kita melihat ya the enemy ya di belakang ya sedang mengejar. Di tepi pun mungkin ada sedang mengepung ya, dan di hadapan kita ada sesuatu yang mustahil. Okey, mereka tidak ada kapal ya, mereka tidak ada bridge ya, mereka tidak ada orang kata ini boat kah, sampan kah untuk seberang ya. 2 million ya, 2 juta orang yang harus dibawa seberang itu ya. Tetapi ya di sini kita melihat bahwa Tuhan ya sudah berkata kepada Musa ya. Dan Musa dan juga berkata kepada orang Israel bahwa I will deliver you ya. Dia kata saya akan lepaskan kamu dan saya akan bawa kamu ke negeri, ke tanah yang sudah saya janjikan. Okay? So sama juga di dalam hidup kita we receive ya, kita sudah mendengar ya. Kita pernah mendengar atau kita percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah katakan di dalam hidup kita, kebenaran yang Tuhan sudah katakan tentang kita. Tetapi apabila kita di dalam situasi seperti orang Mesir ini, seperti orang Israel ini, kita akan mula bergumul, kita akan mula berfikir 2-3 kali. God, are you really with me? Adakah kamu betul-betul bersama dengan saya? Okay. So di sini mari kita lihat ya. Mereka sudah diberikan promise atau janji kemenangan ya. Jadi di sini apa yang Musa katakan kepada mereka adalah janji Tuhan untuk kemenangan ya. Okey. So sebenarnya mereka di sini mereka melihat bahwa mereka bukan berperang ya untuk menang ya. Mereka bukan berperang untuk menang. Mereka berperang karena mereka sudah menang ya. Kalau kita bersama dengan Allah, ya, kita bersama dengan Tuhan, we are fighting from victory, ya, not fighting for victory. Ya. The victory belong to our God. Ya. Jesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan segala scheme of the devil. Ya. Okay. Jadi hari ini sama juga dengan kita. Apabila kita apabila kita bergerak, apabila kita berlawan, ya, dengan suatu kebenaran bahwa kita berlawan oleh karena kita sudah menang ya. Just bayangkan tadi saya gunakan ilustrasi petinju itu tadi, orang yang mau boxing itu ya. Mereka punya mentality adalah wah saya menang ya. Saya sudah menang. Itu belt itu sudah milik saya ya. Itu belt atau trofi itu milik saya. So bayangkan ya, kalau dia berfikiran atau the fighters itu berfikiran bahwa wah dia adalah the champion ya, pasti ya, cara dia akan berlainan ya. Cara dia berjalan akan berlainan ya. Kamu lihatlah itu McGregor ya. Oh kalau dia jalan ya, oh dia orang Iban kata rigang-rigang dia jalan. Wow, itu adalah bagaimana champion berjalan ya. Tapi of course lah dia pernah kalah beberapa kali ya. Tapi itu yang saya mau kita terima pada pagi ini, bahwa kita sebenarnya sudah menang ya. Kita berlawan
daripada kemenangan yang sudah Yesus berikan kepada kita. Dan Musa katakan ini 4 cara yang kita boleh lakukan apabila kita di dalam situasi that we are in this edge of the sea itu, apabila kita sampai di tepi laut itu, mau menyeberang, what we should do, what is the strategy, apa strateginya yang kita harus lakukan saat ini, adakah kita mau berperang, adakah kita mau melawan, of course, saya rasa mereka mungkin ada bawa senjata lah, saya rasa mereka tidak jalan linggang kangkung, bawa roti saja, mereka, saya rasa mereka sudah pasti ada kayu, mungkin ada orang yang bawa panah, mungkin ada orang bawa parang, orang Israel pada hari itu. Dan apabila Musa berkata, this is the way, inilah caranya, apabila kamu, dia kata, jangan takut, jangan takut, berdiri tetaplah. Wah, this is not ini bukan strategi yang logik, ini macam strategi yang yang tidak masuk akal, Okay, but mari kita hari ini kita belajar bagaimana 4 perkara ini, 4 perkara yang Musa katakan kepada orang Israel. Dan saya juga percaya hari ini, pagi ini, Roh Kudus juga berbicara kepada kita, setiap kita yang mengikuti pada pagi ini, pada minggu ini, 4 perkara, kalau kita di dalam situasi itu, apa 4 cara yang kita boleh lakukan. Okay, yang pertama adalah, kalau kita lihat tadi, firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Ini adalah sesuatu yang selalu kita dengar, kalau kita menasihatkan orang, kita kata, jangan takutlah, jangan takut, be fearless. Ini senang diungkapkan, tapi itu yang sebenarnya Tuhan mau kita terima dan kita percaya. Di dalam Alkitab, lebih 360 kali perkataan do not fear ini ditulis, 360 kali perkataan jangan takut itu ada di dalam Alkitab, Jadi memang ini yang Tuhan mau katakan kepada kita, So dalam situasi kita pada pagi ini, situasi pandemik, saya tidak tahu apa yang masalah pribadi kita hadapi pada saat ini, tapi yang saya mau sampaikan kepada kita adalah do not be afraid, jangan takut, be fearless. Suatu yang susah, tapi saya berdoa agar kita menerima, agar kita menerima firman ini yang Tuhan katakan kepada kita, jangan takut, you can say to yourself, pada saat ini, Joe, do not be afraid, jangan takut, Joe, jangan takut, boleh katakan di sana, jangan takut, katakan jangan takut. Roh Kudus mengatakan kepada kita, jangan takut, Jadi di dalam Alkitab juga ada seorang muda juga, ada seorang yang muda, yaitu Timotius, dan Paulus adalah guru atau mentor kepada Timotius ini, dan Timotius kita belajar bahwa dia adalah mungkin seorang yang masih muda dan ada banyak kekeliruan yang dia hadapi dalam hidup dia, Mungkin ada orang yang menegur dia, ada orang yang mengecam pelayanan dia dan sebagainya, Jadi Paulus katakan, tulis surat kepada Timothy, atau Timotius ini, dia katakan, Timothy, do not be afraid, just in case you sudah lupa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang saya ajarkan kepada kamu sebelum ini, dan this is from the second letter of Paul to Timothy, surat kedua Paulus kepada Timotius yang berkata dalam pasal 1 ayat 7, pasal 1 ayat 7, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang berkata bahwa roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut, sebaliknya roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih dan kekuatan untuk mengawal diri, right? So mungkin Timotius dia sudah mungkin dia pernah kata dengan Paul, Paul, saya serba salah. Bagaimana saya harus handle kritikan atau apa yang orang katakan kepada saya, Jadi Paulus kata, Timotius, jangan takut, Allah tidak jadikan kamu penakut, Tapi di sebalik itu, Allah sudah memberikan kamu kasih,
kuasa dan kekuatan untuk mengawal diri. Ya. Jadi kamu tidak perlu risau tentang apa yang orang katakan ya, tentang kamu. Ya. You just have to listen and receive what the Lord have said about you. Wow, itu adalah satu peneguhan kepada Timothy. Ya. Jadi sama juga dengan kita, dengan orang Israel tadi. Ya. Bagaimana mereka tidak takut? Ya. Pandang kiri, pandang kanan, ya, pandang kiri, belakang penuh dengan musuh. Okay. Musuh ini adalah all around. So logik, ya, memang satu yang logik adalah takutlah. Itu adalah satu yang logik. Okay. Itu adalah satu sebelum jadi untuk kita jadi takut. Ya. Tapi apabila itu takut itu mula mengetuk pintu dalam hati kita, janganlah kita buka. Ya. Jangan kita buka pintu itu dan okey, ketakutan, mari kita minum Milo, minum kopi, tenum dan sebagainya. Itu adalah satu yang silap. Ya. Jadi iblis atau musuh kita seperti mereka dia cuba menakutkan orang Israel itu, ya, untuk orang Israel itu terus melangkah, taking the step to cross, ya, to cross the sea. Ya. Dan sama juga, ya, kalau kita di sini dalam situasi dan kita takut untuk melangkah, itu adalah yang iblis mau, ya, supaya kita just tidak berbuat apa-apa dan kita hanya diam dengan ketakutan, ya, itu yang iblis mau. Ya. Tapi apabila kita percaya akan firman Tuhan yang berkata, do not be afraid, be fearless, we will make the step. Ya. Kita akan melangkah. Ya. Jadi sama juga seperti yang kita pernah dengar, ya, bahwa apabila kita di dalam ketakutan, ya, what we have to do is that we have to pray lah. Ya. We have to pray and ask God for wisdom and give thanks. Always give thanks to the Lord. Ya. Kita berdoa, kita naikkan kesyukuran kita kepada Tuhan dan kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan dan keberanian. Ya. Jadi kalau kita dalam hari ini kita ada situasi yang kita rasa macam ada ketakutan, ya. Saya ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memberikan kita the spirit of fear. Ya. Jadi we have to check. Ya. Kalau kita ada something, ya, kita ada decision, ya, yang kita mau buat tapi kita takut, ya. So Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Ya. Tapi kalau Tuhan menyertai, ya, ada damai dalam hati kita. Ya. Ada damai, ada kekuatan Tuhan, ya, ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Amin. Haleluya. Okay. Dan yang kedua adalah, tadi yang pertama, ini yang kedua adalah, ini adalah lagi suatu yang tidak masuk akal lah. Ya. Musa kata, berdirilah tetap. Ini adalah strategi yang saya katakan strategi perang yang mungkin tidak masuk akal. Ya. Bagaimana kalau musuh sudah di kiri kanan belakang, ya? And what you do is that you have to just stand still, ya, stand still atau be still. Oke, mari kita saya lihat di sini, ya. Mesti seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, mesti ada orang Israel yang berkata di dalam hati mereka, Musa, betulkah ini? Ya? Saya ada bawa parang nih, ya. Mari kita lawan sajalah, ya, daripada kita mati di sini, ya, mari kita lawan, ya. Tapi saya rasa, ya, itu adalah suatu yang ya memang suatu yang sukar untuk mereka orang kata itu terima, pada waktu itu. Bagaimana nih Musa boleh kata just berdiri tetap saja, ya. Maksud dia berdiri tetap di sini adalah we have to stand firm believing in the promise of God, ya. Kita harus berdiri tetap, berdiri teguh di dalam janji Tuhan, ya. Dalam janji Tuhan. Memang itu kita punya pemikiran akan dipenuhi dengan banyak kata-kata daripada, ya, tipu muslihat iblis, ya, kata daripada hati kita sendiri, ya. Tapi apa yang Roh Kudus mau kita lakukan pada saat ini adalah dia mau kita berdiri tetap, ya, teguh, firm, believing what God said to you, ya. Apa yang Tuhan sudah katakan, ya, katakan kepada kita. Dan berdiri tetap itu bukan hanya sesuatu yang pasif, ya, macam nothing to do, ya, berdiri tetap. No, maksud dia apabila kita berdiri tetap, berdirilah tetap, kita fokus kepada Tuhan, ya, kita fokus kepada Tuhan, kita punya hati, kita punya pikiran, ya, kita punya tenaga,
kita harus fokus kepada Tuhan, ya. Bukan fokus kepada persekitaran kita yang penuh dengan masalah itu, bukan fokus kepada gangguan itu, bukan fokus kepada musuh itu, ya. Tapi kita fokus kepada Tuhan, ya. Jangan fokus kepada Red Sea itu, jangan fokus kepada laut itu, ya. Laut itu adalah satu yang mustahil, ya. Tapi fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan kata, I will deliver you, ya. Saya sudah berikan kamu kemenangan, ya. Saya sudah berikan kamu kemenangan. Wah, itu yang kita harus lakukan, ya. Kita harus berdiri tetap, maksudnya we firmly believe the promise of God, ya. Kita janji Tuhan itu kita pegang dan kita percaya. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga adalah be watchful, ya, atau kita melihat, ya. Apa yang kita lihat, ya? Mereka lihat. Kita harus firman Tuhan mengatakan, lihatlah keselamatan, ya. Keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, ya. So while we are standing still, di masa kita masih lagi berdiri tetap, ya, kita harus sentiasa melihat. Melihat apa? Melihat mujizat Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, ya. Mungkin apa yang kita lalui, ya, dan kita melihat pertolongan Tuhan itu, dia mula macam sedikit kecil, ya, kecil saja, ya. Tapi apabila kita melihat dan kita merenung dan kita orang kata tu, wow, kita bersyukur, ya Tuhan, walaupun macam my breakthrough ini macam kecil saja, tapi kita Tuhan kata, lihatlah keselamatan yang Tuhan lakukan, lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang itu yang kita harus lakukan, yaitu apabila kita melihat, kita akan bersyukur, ya. Kita akan be grateful dengan pertolongan Tuhan, ya. Kita akan be grateful, ya, dengan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita, ya. Jadi itu yang kita harus lakukan, ya, di dalam hidup kita, ya, sehari-hari apabila kita sedang dalam situasi, ya. Be watchful mean kita sentiasa melihat apa yang Tuhan lakukan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, ya. Kita melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Apabila kita berdoa, ya, bukan kita asik mengharapkan mujizat, tidak, ya. Apabila kita berdoa, kita meletakkan permohonan kita itu kepada Tuhan, ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Dan yang keempat, ya, yang terakhir, yang bagaimana kita boleh belajar, apa yang kita boleh belajar daripada perjalanan, ya, orang Israel apabila mereka tiba di Laut Merah adalah be quiet, ya. Diam sajalah, bah. Ini saya saja letaklah kalau orang Sabah, ya. Diam saja, bah, ya. Kalau bunyi dia macam apa? Macam kita tegur anak kita lah, macam Daddy, bila kita mau pergi beli mainan, ya, diam sajalah, nanti esok, ya. Itu mungkin konteks yang lain lah, ya. Jadi di sini apabila Musa kata be quiet, ya, diam saja, ya, tenang saja, kita harus, ya, guarding, ya, our mouth, our thinking, ya, mulut kita, pemikiran kita, hati kita, dari kita macam komplain, ya. Itu mungkin yang sebenarnya yang kita harus lakukan. Apabila kita dalam situasi, okay, kita akan senang komplain, ya. Kita akan salahkan orang, ya. Kita salahkan bos, ya. Kita salahkan lecturer, ya. Kita salahkan istri kita salahkan anak kita dan sebagainya. Kita penuh dengan komplain, ya. Kalau kita stres, ya, the first thing that we always dan normally do adalah kita akan start to complain. Okay? Tapi di sini, ya, Roh Kudus mau mengajar kita bahwa kita harus diam, ya. Kalau kita tidak ada something good to say, ya, just be quiet, ya. Just be quiet, be watchful, ya. Stand firm, ya. Be fearful, be fearless, not be fearful, be fearless, ya. Dan apabila kita tidak komplain, ya, kita akan mula senang menerima, okay, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, ya.
Kalau kita asik mau komplain ya, kalau kita ada masalah dan kita macam cuba komplain dan mau menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain. So itu adalah suatu yang agak sukar ya untuk kita mengecapi ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi ini adalah empat perkara yang kita boleh belajar ya daripada perjalanan orang Israel ya. Oke, jadi seperti yang saya katakan ya di awal tadi ya, iblis sebenarnya dia tahu kebenaran firman Tuhan. Oke. Kita sebagai orang Kristen kita mungkin ada masalah ya. Masalahnya kita tahu firman tapi kita tidak percaya ya. Kita mungkin tidak tahulah, ada case yang kita mungkin tidak tahu sebab kita tidak pernah baca ya. Kita tidak pernah dengar ya. Tapi iblis sebenarnya dia tahu A to Z firman ini, dia tahu ya, dia tahu apa yang Tuhan berkat Tuhan ya, apa janji Tuhan dia tahu. So iblis dia tidak boleh destroy kita, okay? Tapi dia boleh distract kita daripada kita mengecapi janji Tuhan itu. Okay? Dia boleh form a weapon ya, dia boleh membuat satu orang kata tu senjata ya, scheme untuk coba mengganggu kita, tapi dia tidak boleh senjata itu tidak akan berhasil ya. No weapon formed against you shall prosper. Itu janji Tuhan. Okay? Itu janji Tuhan ya, iblis tahu. So apa yang iblis melakukan adalah untuk kita percaya ya, bahwa satu adalah kita tidak boleh ya, seperti orang Israel tadi ya. Dia mungkin berkata, oh you will not able to cross this Red Sea ya. Ini sangat dalam. Okay? Kamu tak ada kapal ya. Tentera Firaun banyak ya, mereka ada kuda dan sebagainya. You will not able to cross. Itu yang iblis cuba ganggu atau cuba letakkan dalam pikiran kita. So pada pagi ini ya, we have to learn ya, kita harus belajar daripada kisah umat Israel ini ya. Musa katakan kepada mereka ya, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kamu, dan diam saja. Mari saya galakkan kita ya. Saya pada minggu ini ya, apabila kita mengalami situasi yang sukar ya, seperti Red Sea itu, the Red Sea is in front of you. Okay? Mari kita coba belajar pada minggu ini ya, pada hari ini 4 perkara itu. Karena kita coba aplikasikan bagaimana ya mereka umat Israel itu yang kita tahu di ujungnya selepas itu mereka berjaya ya, karena Tuhan membantu mereka. Sama juga dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami Tuhan. Di mana Tuhan, apabila kami sampai ke dalam di titik atau situasi di mana ada sesuatu yang mustahil di hadapan kami, ada sesuatu yang kami tidak boleh lakukan, dan itu menyebabkan kami risau, khawatir, dan takut Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami boleh belajar bagaimana Tuhan Engkau membawa umat Israel menyeberangi laut itu Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan? Mereka tidak takut Tuhan. Mereka tidak gentar dengan musuh yang berada di sekeliling mereka. Mereka terus tetap berdiri teguh dalam firman-Mu, dalam janji-Mu, dalam berkat-Mu Tuhan, dalam kemenangan yang Kau sudah berikan kepada mereka. Dan Tuhan, mereka melihat dan mereka mengucap syukur Tuhan akan kemenangan yang sudah Kau berikan. Dan mereka Tuhan terus berdiam dengan hati yang bersyukur karena Allah sentiasa menyertai mereka. Tuhan, ajar perkara ini dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, walaupun ini suatu yang sukar bagi kami manusia, tapi bagi Engkau tiada yang mustahil. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan pada minggu ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah melayani ya, dari awal hingga akhir kebaktian pada minggu ini untuk Pastor Harry dan juga Brother Huston yang sudah melayani bersama-sama pada minggu ini, dan juga kepada semua ya, apapun yang kita alami ya, kita lakukan dalam hidup kita, kita percaya ya, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita ya. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah Tuhan kita. Itu adalah Bapa kita ya. Kita mungkin dalam situasi, tapi saya percaya apabila kita mencari Tuhan ya, kita mengenal Dia dengan lebih dekat lagi dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat ya, akan memberikan kita pewahyuan akan siapa Dia dalam hidup kita. Itu akan membebaskan kita. Itu akan membuatkan kita melihat bahwa masalah itu atau pergumulan itu dengan cara yang berbeda ya. Karena seperti yang kita sudah yakini bahwa kita bukan berperang, bukan berlawan untuk menang, karena kita sudah pun berada di pihak yang menang. Haleluya. Jadi mari saya berdoa juga sekali lagi kepada kita semua. Berkat Tuhan akan menyertai kamu semua ya, dimanapun kita berada, apapun kita perbuat ya, hadirat Tuhan menyertai kita, dan segala apa yang kita lakukan akan berhasil karena Tuhan menyertai kamu. Dan janganlah kita risau tentang apa yang boleh mengganggu kita, persekitaran kita, karena Tuhan sentiasa melindungi kita. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan di IPK. Tuhan, biarlah Tuhan minggu yang akan datang ini menjadi minggu yang berhasil, dan lindungi kami Tuhan daripada virus dan apapun Tuhan yang boleh menjejaskan kehidupan kami. Kami angkatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oke, sekian saja. Tuhan berkati. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Oke, bye.